Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Proses identifikasi 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga kini sudah ada 2 keluarga yang mendatangi rumah sakit untuk menyerahkan data antemortem. Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah membuka posko antemortem di gedung DVI. Posko ini dibuka untuk keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan diduga terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Sejauh ini sudah ada 2 keluarga yang menyerahkan data ke posko antemortem guna keperluan identifikasi 7 jenazah. Guna memudahkan identifikasi, rumah sakit juga membuka hotline posko antemortem melalui nomor 021-809-3288 dengan extension 241 di gedung DVI. Ngobrol aja nggak apa-apa, Bu. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terjun langsung ke lokasi penemuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Kapolda belum bisa memastikan penyebab kematian korban, namun ada kabar korban terjun ke kali karena takut ada patroli polisi. Polda Metro Jaya akan melibatkan Propam dan Kompolnas untuk mengusut penyebab korban tewas. Sementara itu, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur masih melakukan autopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Dari proses pemeriksaan awal, kondisi jenazah diketahui terendam di dalam air dan mulai muncul tanda-tanda pembusukan. Para korban diketahui telah meninggal dunia selama kurang lebih 24 jam. Informasi terkini, penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi hari Minggu kemarin. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Audrey Zevanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi, Audrey. Apakah para korban akan diotopsi hari ini? Ya, selamat pagi Gracia dan juga saudara. Betul, pada hari ini ke-7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi akan dilakukan autopsi yang kurang lebih ini akan dilakukan pada pukul 8 pagi nanti. Dan memang jika kita melihat dari hasil proses identifikasi ini masih terus dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Polri karena sejauh ini sampai pagi ini masih belum bisa diidentifikasi dari ke-7 jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Polri, karena memang seperti yang sudah Anda katakan tadi, baru 2 keluarga yang melapor ke Rumah Sakit Polri terkait adanya anggota keluarga yang hilang, karena untuk proses identifikasi sendiri ini juga memang membutuhkan bantuan dari beberapa pihak, salah satunya keluarga yang dibutuhkan keterangan informasinya untuk membantu proses identifikasi dari pihak Rumah Sakit Polri. Diketahui juga di sini ada 2 metode identifikasi yang dilakukan, yaitu dengan metode antemortem dan juga postmortem, di mana antemortem ini akan melakukan wawancara dengan pihak keluarga dengan menanyakan terkait barang-barang yang melekat dengan para korban seperti misalnya pakaian, topi atau properti lainnya yang kira-kira bisa membantu proses identifikasi mengenali para jenazah yang ditemukan. Begitu juga dengan proses postmortem, ini juga akan dilakukan dengan mencocokkan DNA, sidik jari, dan juga struktur tulang gigi. Sampai sejauh ini untuk membantu waktu proses identifikasi ini masih terus dilakukan dengan mencocokkan beberapa data yang ditemukan dengan metode postmortem. Kemudian terkait dengan keluarga yang sekiranya merasa anggota keluarganya ini ada yang hilang, silahkan boleh melapor ke 2 posko yang tersedia, ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga bisa melapor ke Polres Metro Bekasi Kota, karena dengan laporan dari pihak keluarga ini sangat membantu proses identifikasi
para pihak kepolisian di Rumah Sakit Polri. Dan juga untuk hasil identifikasi awal yang mungkin bisa kita sampaikan meskipun belum ada kelanjutan dari proses identifikasi yang di Rumah Sakit Polri, identifikasi awal ini memang menyatakan tidak ada luka luar sama sekali dari para ketujuh jenazah ini. Maka dari itu pentingnya dilakukan otopsi pada hari ini untuk membuktikan apakah memang benar ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi ini dikarenakan mereka melompat dari jembatan lalu terendam lama di dalam air selama kurang lebih 24 jam atau memang ditemukan adanya luka dalam atau faktor lain yang menyebabkan ketujuh jenazah ini meninggal dunia. Gracia. Jadi Audrey, sudah berapa total jenazah yang berhasil diidentifikasi? Kemudian sejauh ini apakah sudah ada keterangan dari polisi soal penyebab kematian para korban dan apakah benar para korban akan tawuran sebelum dibubarkan polisi dan terjun ke sungai? Singkat saja, Audrey. Ya Gracia, seperti yang saya sampaikan tadi, proses identifikasi ini masih dilakukan karena kembali lagi polisi masih membutuhkan beberapa data yang diperlukan untuk membantu hasil identifikasi. Sejauh ini memang sudah ada 2 jenazah inisial MR dan juga AD yang dimana kedua keluarga korbannya ini melapor ke Rumah Sakit Polri adanya anggota keluarga yang hilang. Namun kedua jenazah ini juga masih dipastikan masih dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian dan juga terkait dengan penyebab apa yang menyebabkan para ketujuh jenazah ini meninggal dunia, ini juga yang dapat kita temukan jawabannya ketika proses otopsi ini sudah dilakukan. Karena tadi dari pihak Kompolnas RI sendiri kemarin Yusuf Warshim juga sempat mengatakan bahwa ini masih akan dicari penyebabnya, apakah memang anak-anak ini meninggal dunia dikarenakan mereka lompat ke Kali Bekasi begitu atau karena mereka ada faktor lain, karena juga sempat dikatakan sebelumnya ketujuh jenazah ini dikabarkan sebelumnya akan melakukan aksi tawuran berdasarkan kesaksian dari para warga. Namun dari pihak keluarga ini juga ada yang mengatakan bahwa salah satu anggota keluarganya dari 7 jenazah ini yang hendak pergi keluar dikatakan akan pergi ke acara ulang tahun. Namun Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini mengatakan bahwa hal tersebut masih akan diselidiki karena acara ulang tahun apa yang terjadi pada pukul 3 pagi dan juga tidak ditemukan sama sekali di tempat mereka berkumpul pada awalnya, tidak ada kue ulang tahun dan lain sebagainya, tapi malah ditemukan adanya senjata tajam. Sedangkan hal inilah yang masih akan terus diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu apa penyebab dari berkumpulnya ketujuh remaja ini hingga akhirnya mereka ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi Jati Asih. Gracia. Baik, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jurnalis Kompas TV Audrey Zivania, selamat bertugas. Informasi usai jeda, saudara, hari ini KPU Sulawesi Selatan akan menggelar pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Informasinya usai jeda.